Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bapak Sapri. Anak-anakku sekalian, sekarang kita memasuki bab 5, yaitu masa kejayaan Islam yang dinanti kembali. Baik, kita akan lanjutkan kepada materi berikutnya. Sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah periodisasi sejarah Islam. Nah, Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, dimulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Nah, periode klasik ini merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi atau integrasi dimulai dari tahun 650 sampai 1000 Masehi. Nah, yang kedua adalah fase disintegrasi, dimulai dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Nah, berikutnya adalah periode pertengahan, dimulai dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, periode pertengahan ini merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dari tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan fase munculnya ketiga kerajaan besar yang dimulai dari tahun 1500 sampai 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan dari mulai tahun 1500 sampai 1700 Masehi, dan zaman kemunduran dimulai dari tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Nah, yang ketiga, periode modern yang dimulai dari tahun 1800 hingga sekarang ini. Nah, periode modern ini merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharuan Islam. Nah, masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Nah, periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu, terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut dengan Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut dengan Daulah Abbasiyah. Nah, pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Nah, kemajuan Islam pada masa ini meliputi di bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemudian, sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Nah, tentunya kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Abbasiyah maupun Bani Umayyah terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebab, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal meliputi, yang pertama adalah konsistensi dan istiqamah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Kemudian yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Kemudian yang keempat,
Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Nah, faktor berikutnya adalah faktor eksternal, antara lain. Pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Nah, pengaruh Persia pada saat itu memang sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka juga banyak berjasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu filsafat dan sastra. Nah, adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama ilmu filsafat. Nah, yang kedua, gerakan terjemah. Nah, pada masa periode klasik, usaha menerjemahkan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat pada saat itu. Maka pengaruh gerakan terjemahan ini terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Nah, anak-anakku sekalian, selain faktor tersebut di atas, maka kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik pada saat itu. Nah, antara lain, yang pertama adalah melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Yang kedua, melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, akan tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini juga. Nah, yang ketiga, pengembangan ilmu agama dengan berijtihad. Ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, ulama tauhid atau ilmu kalam, tafsir, hadis, ulama bidang sains atau ulama di bidang kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, dan geografi, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Nah, anak-anakku sekalian, dari gerakan-gerakan tersebut di atas yang telah Bapak jelaskan, maka muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berjihad, berijtihad, dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat, ilmu bidang kedokteran, ilmu bidang matematika, dan ilmu bidang astronomi seperti yang Bapak sampaikan pada layar monitor seperti sekarang ini. Demikian anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu silakan kamu kerjakan aktivitas siswa berikut ini. Nah, untuk itu mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.